Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yulia Delsya dengan nomor induk siswa 2105050053, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Globalisasi dan Media dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Swastiwi. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta, suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial. Jurnal ini ditulis oleh Anissa Fitrah Nuriska. Baik, masuk kepada pendahuluan. Perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kemudahan mengakses internet menjadi semakin mudahnya orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Menurut Sudarma, internet secara umum merupakan jaringan kerja yang menggunakan sistem komputer dan internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang dikenal dengan program ARPANET atau Advanced Research Project Agency, dan kemudian pada tahun 1973 mulai berkembang ke negara lain khususnya Inggris dan Norwegia. Internet sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian masyarakat seluruh dunia. Karena ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan internet dengan cermat dan cerdas. Internet dapat sebagai media komunikasi maupun edukasi. Internet juga menjadi ideologi di dalam masyarakat di mana dengan adanya media internet, kekuasaan tidak terletak pada medianya, tetapi pada prinsip kerja dunia pada saat ini yaitu sistem jaringan. Penggunaan internet sangat bervariasi di seluruh Indonesia, yaitu mencerminkan perbedaan jangkauan, ukuran pasar, dan kondisi infrastruktur. Kebutuhan penggunaan internet di kota besar sangat berbeda dengan kebutuhan di desa. Keterjangkauan ponsel disebabkan oleh turunnya biaya telepon dan paket layanan telah mempercepat pertumbuhan penggunaan internet. Inilah tahapan kerjasama sebagai ideologi dan kerjasama sebagai sebuah sistem kekuasaan di zaman modern terakhir. Di dalam penggunaan internet tentunya tidak terlepas dari media sosial di dalamnya, di mana sudah begitu banyak tercipta media sosial yang ada di masyarakat. Bahkan hampir di setiap negara memiliki media jaringan sosial lokal masing-masing. Media sosial inilah yang menjadi konsumsi bagi para pengguna internet di Indonesia, tidak kecuali orang-orang di Indonesia. Hampir semua orang mempunyai media sosial. Akses media sosial yang mudah dan hanya perlu menggunakan smartphone saja. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di kota Surakarta. Perubahan ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan barat yang masuk melalui media sosial dan sangat berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber tertulis serta foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Nawawi, penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta dengan sasaran penelitian adalah para remaja yang dianggap memenuhi kriteria sebagai informan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih pada bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai, terhitung sejak pemilihan judul dan pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan laporan penelitian sebagai hasil dari penelitian. Analisa dan pembahasan.
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam pola interaksi yang mencakup komunikasi para remaja, segi bahasa seperti para remaja yang sudah hampir tidak mengerti kromo inggil, di mana maksudnya mereka para remaja yang tidak seutuhnya mengerti dalam penggunaan bahasa Jawa kromo inggil. Selain itu, perubahan pada fashion atau cara berpakaian para siswa yang kebarat-baratan dan menjadi kiblat bagi mereka sehingga banyak yang tidak percaya diri dalam menggunakan batik khas Indonesia. Sehingga para remaja banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh para siswa dianggap sebagai kiblat dan perlahan bisa saja kebudayaan Indonesia terlupakan. Hasil dari pembahasan. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan beberapa perubahan yang mencakup aspek budaya di dalam masyarakat, khususnya para remaja. Mengambil dari pendapat Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di masyarakat. Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi dalam masyarakat, yang dimana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang sehingga menciptakan adanya media sosial di kehidupan masyarakat khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi pada para pelajar ini mencakup gaya berkomunikasi atau interaksi, bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya, di mana ini semua termasuk ke dalam pengaruh besar dalam keseharian para remaja tersebut. Terdapat beberapa kelebihan pada jurnal ini. Kelebihan-kelebihan yang dapat saya analisis diantaranya yang pertama yaitu terdapat argumen pendukung sebagai penguatan pandangan penulis. Yang kedua, penjelasan diuraikan secara deskriptif sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, teknik penggambaran kondisi lapangan mudah untuk ditelaah dan difahami. Terdapat pula beberapa kekurangan pada jurnal ini. Kekurangan-kekurangan yang dapat saya analisis diantaranya, yang pertama, penggunaan diksi-diksi yang tidak tepat sehingga pembaca harus mencari arti dari kata yang sesungguhnya. Yang kedua, struktur yang tidak seperti jurnal pada umumnya, sehingga terlihat agak berbeda dan abstrak. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca dan penempatan diksi yang salah sehingga memicu pemahaman ganda. Kesimpulannya adalah, globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga menciptakan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini dan membuat kita ikut andil dalam menikmati kecanggihan teknologi tidak terkecuali pada para remaja di Surakarta. Perubahan-perubahan yang terjadi jangan sampai karena terlalu mengikuti budaya barat yang dianggap lebih baik atau keren membuat kita lupa diri akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tentunya juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai karena mudahnya kita berinteraksi melalui media sosial, sifat sosial kita berkurang. Jangan sampai kita mengurung diri dan hanya berselancar di dunia maya saja, sehingga kita tidak bisa bersosialisasi dengan dunia nyata. Selain itu, penggunaan yang bijak juga dapat membuat kita terhindar menjadi korban dari kejahatan di media sosial, dan jangan sampai membuat kita kecanduan sehingga konsumtif terhadap media sosial. Baik, begitu saja mereview jurnal saya ucapkan terima kasih.